Jadi makanya DOM di Sumatera Barat belum dihapuskan sampai hari ini. Saya belum lihat surat pencabutan daerah operasi militer di Sumatera Barat pasca PRRI. Sobat Literasi, balik lagi bersama saya Wahyu Hidayat di Wahyu Channel. Nah, kali ini dalam program Menanti. Ini nama programnya Menanti nih, Mas. Cuman ada kepanjangan gitu kan, menjapui nanti tinggal gitu kan. Kok lagi terjapui ya gitu kan. Jadi kita lah buat part satunya Sobat Literasi, namun kini untuk part 2-nya karena lebih diperdalam gitu kan. Yang pertama yang patang kan awak lah tahu Kaliko Sobat Literasi bersama Habib Datuk Monty, jadi satu-satunya Habib yang bergelar Datuk. Masih ingat ya Sobat Literasi kan? Mungkin banyak milenial nih kan subscribe kita ini banyak milenial gitu kan. Milenial ini bukan kurang tahu, saya pribadi representasi gitu kan. Memang kurang memahami untuk gelar Datuk yang mau pegang ini prosesnya itu seperti apa, sederhana gitu. Apakah apa sih seorang Datuk gitu? Mungkin pertanyaan simpel. Dan proses agar seseorang dapat gelar tersebut juga seperti itu kan. Proses itu kan bukan proses seperti kalian sekolah, nggak gitu loh. Nggak sama dengan anak sekolahan, dengan anak perguruan tinggi, nggak sama tuh. Artinya gelar kepenghuluan yang memakai gelar Datuk itu kan tuh disebut sako kalau di Minang. Sako ya. Sako itu artinya yang menyandang gelar itu dia punya nama sebutannya, dalam hal itu sako. Iya. Nah, sako itu yang disebut ada gelaran gitu. Warisan bukan harta. Warisan bisa. Jadi di Minang itu ada sako, ada pusako. Ya. Nah, kalau syaratnya kan sederhana. Kalau sako itu bisa berdiri di atas pusako. Yang pusako itu adalah Harato Pusako. Harato Pusako itu milik kaum, bukan milik personal. Kaum. Nah, jadi mamak kepala kaum itulah yang menyandang gelar sako. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau ada orang bergelar tidak punya pusako, berarti dia tidak bisa mendirikan merawanya, sang sokonya gitu. Nah, gimana mau ditacapkan sang soko ini kan, membenamkan yang lurus, menegakkan yang bengkok kan itu. Kalau merawat kan enggak. Sederhananya mungkin kan, karena di luar yang awak lihat gitu kan. Ada orang luar yang mungkin menjadi Rosmando gitu kan, diberikan gelar Sultan Mudo, itu baginya tuh udah gelar kayak datua gitu mas. Jadi makanya awak mau jelasin perbedaan itu gitu mas. Atau awak pribadi kan ada yang dari orang tua laki-laki nih mas, kalau digelar karena awak udah punya istri gitu mas, langsung lekat Bagindo gitu mas. Nah kalau bagi di luar tuh Bagindo tuh kesannya tuh Your Highness kalau di Inggris ya. Iya itu mas. Dalam artian padahal kan itu beda mas. Majesty, itu kalau di Inggris tuh kan, kayak gitu ya. Kalau di sini ada gelar sako yang dipusakoi, ada gelar yang cari dan diberikan. Jadi gala bacari, gala yang diberikan. Gala bacari itu ada gala ketik benamu gadang begala ketika si Buyung lah berbini ke rumah kaum si Anu umpamanya kan. Nah, si Buyung berbini ke rumah si Upi Inun umpamanya kan. Sukunya di kampung, kamu sukunya Piliang. Gala mamak kepala kaumnya Indo Merajo. Umpamanya bekonya berbini di daerah Piaman mungkin kan, atau bahkan di Agam. Terus dia dikasih gelar, gelarannya apa? Umpamanya Sultan, ya kan, Sultan Merajo. Atau dia kalau di Pariaman mungkin Bagindo Merajo. Kayak namanya gitu. Nah itu yang dibilang gelaran yang diberikan gitu. Sama kalau di perguruan tinggi ngasih gelar honoris causa gitu. Jadi nggak usah pakai honor maksudnya. Honoris causa nggak pakai honor ya? Honor. Kalau honoris causa nggak pakai honor kan? Nah jadi itu yang gelaran di Minang. Siap. Oke. Jadi harus dibedakan. Beda ya. Jadi kalau
dia pada pada penyebutan pemanggilan sehari-hari itu juga tetap seperti itu. Kalau dia sudah dikasih gelar di kaum perempuan, maka dia menyandang gelar kaum perempuan, kaum istri yang dilekatkan oleh kaum istrinya. Nah, maka dia tidak boleh dipanggil nama kecilnya lagi. Dipotong sedikit banget. Pertanyaan ini timbul karena kemarin ada salah satu komika, karena kan ada orang awak juga, Rini Hermana, dan dia buat podcast dengan salah satu orang Sumando kita yang di luar, namanya cukup besar kan, Panji Pragiwaksono, karena dia menyuarakan Munir gitu kan, dia menyuarakan legalisasi cannabis sativa. Nah jadi terakhir dalam video tuh dia bilang bahwasanya wah ini gelar gua Sultan Mudo. Cuman bukan saya melihat hal negatif gitu kan. Berarti kan dari Mama tadi sudah dijelaskan seperti bahwasanya ada gelar yang memang itu tuh turun secara sakral jadi nama, dan juga ada yang ketika jadi orang Sumando diberikan gelar Sultan gitu kan, dan kayak pribadi udah jadi orang Sumando diberikan gelar Bagindo gitu. Dan itu memang dua hal yang berbeda gitu kan. Kadang kalau namanya gelar Datuk tadi itu memang minimal secara histori sudah memahami adat Minangkabau gitu. Orang Sumando tadi pun ya kayak Panji Pragiwaksono itu kan memang orang Sumando, walaupun diberikan gelar Sultan Mudo, belum tentu beliau memahami adat Minangkabau, dan belum tentu juga tidak memahami gitu, Mak. Tidak ada beban untuk dia untuk memahami adat kita. Karena kalau beda penobatan ya, kalau penobatannya dalam pesta pernikahan dengan penobatan melewakan di nagari masing-masing itu sangat berbeda gitu. Karena ada rukun dan syaratnya bagi